Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasuludin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai UAS Sosiolinguistik BA UNES. Yang pertama, 1. Kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian. Jawaban dari saya C. Mikrolinguistik. Yang kedua, kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian A. Sosiolinguistik. Nomor 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga. Jawaban saya C. Langui. Nomor 4. Bahasa adalah satu bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. Nomor 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu kecuali kriteria material. Nomor 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu heterogen. D. Nomor 7. Sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya tersebut. Jawaban saya adalah C. Etnografi komunikasi. Nomor 8. Sosiolinguistik yang berupaya memberikan perorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa lazim diterima dalam masyarakat tutur, lazim disebut sosiolinguistik deskriptif. Nomor 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan C. Linguistik. Nomor 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut D. Sosiolek. Nomor 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh halidai dimasukkan dalam fungsi. Jawaban saya adalah C. Regulasi. Nomor 12. Bilingualisme setara dengan bilingualisme yang A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. Nomor 13. Salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis seragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu B. Dia pergi beneran ke Jakarta. Nomor 14. Pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan A. Bahasa tinggi dan rendah. Selanjutnya nomor 15. Salah satu contoh penggunaan ragam atau bahasa tinggi adalah penggunaan A. Komunikasi kedinasan. 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan D. dengan teman sekantor. Nomor 17. Situasi serta bilingualisme yang diglosia terjadi jika pilihan bahasa A berkaitan dengan status bahasa tinggi dan rendah. Nomor 18. Situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan A. satu bahasa saja. Nomor 19. Ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktek D. diglosia tanpa bilingualisme. Nomor 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktek D. bilingualisme dan diglosia. Nomor 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk? Jawaban saya adalah C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. Nomor 22. Kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh. Jawaban saya D. Banyak dan luasnya variasi bahasa. Nomor 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoirnya dari B. Interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. Nomor 24. Penanaman bahasa masyarakat tutur seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasar pada kriteria C. Intelektual. 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih termasuk masyarakat tutur C. Multilingual. Nomor 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah D. Majelis Taklim. Nomor 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa istiqnar kecuali B. Lingkungan linguistik. Nomor 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman. Jawaban saya adalah C. Sosial dan fungsi bahasa. 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya kecuali D. Bahasa itu digunakan untuk apa?
Nomor 30, dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari A. Bahasa Sunda. Nomor 31, penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi B. Leksikon. 32, perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat C. Perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 33, sosiolog merupakan variasi bahasa yang mengangkut masalah pribadi para penuturnya, antara lain keadaan A. Sosial ekonomi. 34, perhatikan kegunaan bahasa para buruh, pedagang kecil, para guru, para mubalek, dan para penguasa. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor D. Lingkungan pekerjaan. Nomor 35, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal unda usu. Unda usu adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawan. Contoh kosakata yaitu mati, zaman saya adalah mati mangkat. 36, akroleg merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akroleg yaitu C. Dialek Jakarta. 37, seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan. Bahasa berfungsi sebagai D. Pengembangan kebudayaan. Nomor 38, berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan kecuali B. Fungsi transaksional. 39, mengenali dialek seseorang dari kata tulisnya memang lebih sulit daripada melalui C. Berbicara. 40, hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali B. Apa yang dibicarakan dalam tuturan. 41, pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan C. Fungsi ragam dan bahasa yang terkait dengan derajatnya. 42, penggunaan dialek tinggi atau rendah tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawaan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan B. Pilihan bahasa tinggi. 43, berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali C. Karya sastra. 44, salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. 45, mengapa dalam satu situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. 46, hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada A. Titik temu dan tidak pisah antara bilingualisme dan diglosia. 47, mengapa diglosia tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut A. Terjadi interaksi. 48, manakah pernyataan yang benar? Jawaban saya adalah C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosit. 49, nama negara manakah yang tidak memiliki bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? B. Singapura. 50, Fishman pada tahun 10.2 mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut masuk C. Sebenarnya adalah C. Ragam santai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.